قمر سيدنا النبي قمر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi baru MTS Patra Mandiri, selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ria Hoyrunisa SPD, salah satu guru MTS Patra Mandiri yang mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 8, namun juga diperbantukan untuk mengajar seni budaya khusus kelas 7. Di sini Ibu sudah mengajar selama kurang lebih 3 tahun dari awal 2017. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan motivasi belajar dalam era teknologi. Jangan di-skip, tonton sampai habis, oke? Seperti yang kita ketahui saat ini, keadaan kita masih dalam pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan kita untuk saling bertemu, untuk saling berjabat tangan, dan melakukan interaksi sosial lainnya, atau biasa disebut orang dengan social distancing, termasuk proses belajar mengajar di kelas. Nah, sebelumnya kita ini kan biasanya melakukan proses belajar mengajar itu secara offline. Artinya apa? Kita datang ke sekolah, guru memberikan materi secara langsung, kita bertatap muka, kemudian kalian melakukan berbagai macam latihan atau membuat catatan dan lain-lain. Namun pada saat sekarang, di era yang sudah semakin maju, dan juga karena adanya pandemi ini membuat kita harus beralih atau lebih menggunakan teknologi. Ini adalah salah satu wadah atau alternatif yang bisa kita gunakan selama social distancing. Mengapa? Karena pendidikan itu harus tetap berlanjut. Kira-kira apa enaknya belajar menggunakan teknologi? Apa enaknya belajar secara online? Dalam penggunaan teknologi ini tentu akan kita sadari pembelajarannya akan semakin menarik nih. Kita langsung ambil contoh ya, kita ambil materi IPA. IPA itu pelajaran yang sangat menarik. Misalnya tentang sistem peredaran darah. Jika hanya menggunakan textbook, Ibu yakin pelajaran itu justru akan semakin membosankan. Maka dari itu kita memanfaatkan teknologi. Kita bisa mencari video-video yang jelas, video-video yang bagus tentang bagaimana sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh manusia. Tidak hanya pada pelajaran IPA saja, semua pelajaran bisa menggunakan teknologi. Contoh lain misalnya kita umpamakan ada soal matematika tentang bangun datar. Di situ mungkin ada pertanyaan tentang dalam satu bangun datar itu ada berapa macam bentuk. Misalnya kan ada segitiga, ada segi empat, ada kubus, atau ada persegi panjang. Itu akan lebih mudah untuk kita pahami apabila ada animasi atau videonya tadi. Selain itu, apabila ada materi atau kata-kata di dalam sebuah kalimat itu ada yang tidak kita mengerti, kita tinggal searching, tinggal ketik, klik search, langsung akan ketemu berbagai macam artinya. Dan untuk video tadi bisa kita putar secara berulang dan dengan tampilan yang sangat menarik. Nah, di sini juga akan menambah semangat dan rasa ingin tahu kita, oh setelah ini akan ada proses apa lagi yang terjadi dalam sistem peredaran darah. Oh, atau ternyata seperti ini proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Karena kan selama ini kita hanya tahu fotosintesis adalah proses memasak tumbuhan yang dibantu oleh matahari. Sekarang aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran kita tersebut? Tentunya ada banyak ya, misalnya ada Telegram, ada Line, ada Skype, ada Zoom, Google Meeting, Google Classroom, atau bahkan dengan WhatsApp sekalipun sudah bisa kita
gunakan seperti ya, yang sedang saat ini kita lakukan, yang sedang kita gunakan. Hal ini benar-benar sangat memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Kita langsung bisa mendownload atau hanya mengklik link-link terkait dan menontonnya di YouTube. Begitu. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut benefitnya sangat banyak. Misalnya proses pembelajaran bisa jadi lebih cepat, lebih mudah untuk didokumentasikan, kemudian lebih ramah lingkungan karena kita tidak perlu menggunakan kertas, kita langsung bisa menggunakan teknologi tersebut, langsung menjawab kuis di aplikasi tersebut. Kemudian pembelajaran juga jadi lebih enak, animasi-animasi atau video yang tersedia juga lebih menarik. Tapi di sini mungkin ada kendala pada saat kita akan melakukan proses pembelajaran menggunakan teknologi, misalnya akses internet yang mungkin lambat atau ya jaringannya kurang mendukung. Tetapi jangan khawatir karena semua itu bisa kita atasi. Karena apa? Sekarang kan sudah banyak orang-orang yang menjual kuota-kuota internet dengan harga yang cukup memadai dan dengan jaminan akses internet yang ngebut yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi jangan pernah menolak untuk mencoba hal-hal yang baru di zaman atau di era teknologi yang sudah semakin maju ini agar kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Baik, demikian pemaparan tentang motivasi belajar dalam era teknologi ini. Mari bersama-sama kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, agar kita bisa langsung bertatap muka di sekolah. Kita akhiri dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دوما يا رب شكرا يا رب جاي المدى الازمان اكرمني